Assalamualaikum teman-teman semuanya. Kembali bersama gue channel Jeffy di Ultimate King and Info. Baiklah, seperti biasanya kita akan membahas mengenai info Ultimate 3 yang terupdate ya. Yang kali ini akan membahas pada November update nih. Jadi ada beberapa scan yang gimana ya? Ya masih menceritakan tentang si Trigger sih, dan masih belum ada tanda dari Ultra Galaxy Fight yang season ketiga. Jadi langsung aja kita akan membahas mengenai Ultimate Trigger November update. Oke, jadi mungkin kita akan membahas mengenai yang pertama adalah kemunculan si Keloid. Nah, setelah 25 tahun pas terakhir kalinya Keloid muncul di episode 25 Ultraman 3, kini dia muncul kembali pada serial Ultraman Trigger. Kayaknya ini musuh bebuyutannya si Trigger ya, yang seolah-olah dia itu ada utusan untuk membenci si Trigger itu sendiri. Begitu juga dengan Tiga sebagai pendahulunya si Trigger ya. Jadi untuk scan kali ini diceritakan tentang kemunculan Keloid. Ya mungkin seperti biasanya ya, tujuannya itu sama. Jadi mana kemungkinan dia itu akan menjadi utusan bagi umat manusia, tetapi sebagai utusan palsu. Yap, seperti pada seri Ultraman 3 yang menceritakan tentang Keloid ini sebagai utusan palsu ya. Ya kalau utusan sendiri sih artinya sebagai menyampaikan wahyu gitu ya. Mungkin teman-teman semuanya yang beragama Islam pasti juga mengetahui ya tentang utusannya seperti Rasulullah. Nah, sedangkan yang ini hanya sekedar utusan palsu ya, karena hanya menyampaikan ke hal yang sesat banget bagi si Keloid itu sendiri. Dan teman-teman semuanya juga lihat ya mengenai sosok Keloid yang akan muncul di Trigger. Ya, saat ini masih belum dijelaskan ya mengenai gambar yang lebih jelas mengenai sosok Keloid yang akan muncul di Trigger. Ya pasti katanya si Keloid ini akan muncul pada akhir November nantinya. Oke, selain itu juga di sini diperlihatkan mengenai bentuk si Keloid yang masa kini ya di era Reiwa. Sedangkan di era Heisei yang di sebelah kanannya ini nih tuh. Tapi lebih ketimbang dengan kedua foto, masih lebih sangar yang di sebelah kanan. Sedangkan kalau yang di Reiwa, di Ultimate Trigger tuh, yang hitamnya mulus banget nih, kayak gak ada sangar-sangarnya sama sekali. Sedangkan kalau yang sangat dark banget ya untuk si Keloid versi Heisei ini. Ya emang awal munculnya sih di serial Ultimate 3. Jadi mungkin lebih sangar yang di serial 3 dibandingkan Trigger ya, karena ini lebih mengutamakan anak-anak sih, jadi hak dimaklumi. Berikutnya mengenai kemunculan monster yang akan muncul di Trigger nantinya. Di sini kita diperlihatkan mengenai Metsu Olga sama Metsu Orochi ya. Ini kedua monster ini sama-sama repaint nih, dibikin atau didaur ulang nih. Dan soalnya di atas nih yang utuh yang menjadi Metsu Ora tuh Olga kalau tidak salah ya. Ini final last bossnya si Tiger nih, di repaintnya jadi kayak gitu. Dan jujur ini monsternya benar-benar jelek banget dibandingkan sebelumnya. Sedangkan untuk Metsu Orochi ini, lihat lumayan sangar sih. Hanya saja bagian tanduknya diubah ya, seperti Maga Basar tuh dengan menjadinya Gue Basar itu. Intinya yang bagian culanya tuh atau tanduk diubah jadi cula. Emang cula sih kelihatannya, soalnya kan kayak tiap masing-masing monster yang kayak Maga mau gitulah sebutannya ya, itu kayak menyimpan kekuatan ultra gitu. Sedangkan untuk Metsu Orochi ini diganti dengan tanduk atau cula gitu. Tuh. Di sini si Trigger sepertinya kewalahan menghadapi si Metsu Orochi. Ya pokoknya nantikan aja
debutnya Metsuochi dan juga Metsuoga. Berikutnya mengenai yang satu ini sih, katanya sih Goba-nya akan muncul kembali setelah kehancuran pertamanya pada episode pertamanya Ultraman Trigger. Katanya sih, ini katanya ya, berkaitan dengan data Pak Mizukuni mengenai peradaban monster kuno yang ingin menghabisi si Trigger gitulah. Setauku Goza, Melba, Gara, Gujira, sama si Zoiger ya. Kemungkinan ada kaitannya sih, tapi gue masih belum pastiin apa itu benar-benar kaitannya dengan Goba atau tidak. Apalagi belum lagi mengenai Viking yang biasanya sebelumnya muncul ya di serial Ultraman Z ini yang akan hadir di Ultraman Trigger nantinya. Ya, pokoknya nantikan aja untuk scan yang akan terjadi pada bulan November ini. Dan di sini ada hal yang sedikit mengejutkan bahwa ini dia sesuai dugaan kita semuanya ya, yaitu mengenai si Ignis yang akan berubah menjadi Trigger Dark. Wow, ini bakal epic nih. Apalagi dengan menggunakan kekuatan Trigger Dark, si Ignis pun harus memenuhi rasa dendamnya kepada si Hydram. Dan di sini ada bukti bahwa si Ignis sedang melawan si Hydram ya, tuh. Oke, jadi untuk itemnya satunya juga, wow, nih sebelumnya gue tunjukin sesuatu. Ini sepertinya hyperkey yang dipakai Ignis yang satu ini sepertinya memang Glitter Trigger Eternity ya. Hanya saja gue gak begitu pasti apakah itu ngebug atau tidak. Ya mungkin bisa jadi scan ini akan terjadi pada bulan November nantinya ini. Serta tidak lupa mengenai hyperkey yang akan dipakai Ignis untuk berubah jadi Trigger Dark adalah Trigger Dark Key. Oke, jadi tidak ada sebutan gas hyperkey tetapi Trigger Dark Key. Ya emang sebutannya untuk si Trigger Dark gitu. Selain itu juga nama item tersebut bernama Black Spark Lens ya. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah kenapa gak namanya Black God Spark Lens? Karena nama Black Spark Lens itu sudah ada di movie-nya Ultraman 3 The Final Odyssey. Jadi itemnya agak bertentangan dengan yang satu ini. Kecuali kalau dibikin, oh ini versi Trigger gitu. Nah itu bukan masalah. Sedangkan ini dijelaskan hanya Black Spark Lens gitu. Itu yang menjadikan pertentangan sih dengan item sebelumnya. Apalagi item yang baru dibikin replika versi modifikasi 25th anniversary-nya beserta Terminal Spark Lens gitu tuh. Jadi agak sedikit bertentangan sih ya. Kalau bisa sebutannya Black God Spark Lens atau ya Black God Spark Lens sih lebih bagusnya. Oke, jadi untuk debutnya Trigger Dark ini ya mungkin karena premium Bandai. Apalagi ada satu scan lagi nih ya, dimana si Kengo akan menghentikan si Ignis atau ambisinya untuk melakukan sesuatu gitu. Ini dengan wujud power type ya, untuk Ultraman Trigger. Plus tambahan info untuk bulan November ya, pada majalah Tokusatsu di Jepang. Di sini kita diperlihatkan kembali mengenai sosok Ultraman Trigger yang disertai Madoka Daigo. Wah, sepertinya si Tsuburaya ini memberikan tanda untuk kita semuanya. Apakah si Daigo ini benar-benar kembali di serial Ultraman Trigger nantinya, atau di filmnya Ultraman Trigger yang akan tayang pada tahun 2022. Ya meskipun masih belum terkonfirmasi mengenai film Ultraman Trigger, ya pasti ini menjadi petanda untuk kita semuanya kalau antara Daigo ini yang bakal kembali atau tidak. Nah ini tergantung dengan harapan kita semuanya untuk ke depan nantinya. Baiklah teman-teman semuanya, demikianlah info-info yang bisa aku sampaikan pada teman-teman semuanya ya. Ya jujur begitu banyak updatean untuk Ultraman C3 ya. Namun gua hanya mengambil poin-poin terpenting saja untuk bulan November nantinya. Soalnya ada
scan yang dimana seperti flashbacknya Ultraman Trigger itu sendiri, seperti Glitter Trigger Eternity dan sebagainya. Ada juga mengenai scan yang satu ini ya, mengenai kelima penjahat yang kita ketahui ya, kemungkinan antara rekrutnya anggota baru untuk The Absolutorian atau The Kingdom untuk Utagashi Fight nantinya ya. Ya, gue masih belum pasti apakah ketiga raksasa kegelapan itu akan muncul atau tidak, sedangkan Seiya Utami 3-nya masih belum tamat ya sama sekali. Kemungkinan antara akhir Desember dengan pertengahan Januari si Utami 3 baru tamat. Biasanya tamatnya itu sebanyak 25 episode sih. Jadi nantikan aja untuk update-annya nantinya gitu. Sedangkan sebelum gua mengakhiri video kali ini, nih, gua akan memberikan beberapa update untuk November ya. Tuh, ada 4 episode yang secara perdana yang akan tayang di channel Subaya Production. Jadi kita nantikan aja untuk episode yang akan kita bahas untuk video selanjutnya. Baiklah, sekali lagi pada teman-teman semuanya yang sudah nonton video kali ini, terima kasih ya. Semoga seperti biasa jangan lupa like, comment, dan share ini. Nah, untuk mengetahui video update, jangan lupa subscribe di channel youtube.com/davidcat. Dan apabila gue ada kesalahan dan kekurangan serta apa yang gue ucapin pada teman-teman semua itu untuk putus-putus, mohon dimakan selesainya. Karena gue mau ke lambung ya sebenarnya, dan yang sebenarnya itu hanya seperti Allah. Sekian dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di next video.